Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya podcast bareng malam hari ini kita berada di tempat yang suasananya membawa kita pada nilai-nilai bagaimana sebuah perkembangan dan potensi anak bisa dikembangkan melalui satu metode. Nah, tapi pemirsa, bukan saya yang bicara metode. Ada satu sosok yang saat ini akan membawa kita bagaimana metode itu mampu mengembangkan kreativitas dan bakat-bakat dari seorang anak. Bersama saya ada Kang Utut. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Pemirsa, mungkin pemirsa ingat Kak Tino Sidin. Dulu acaranya favorit, tapi itu yang mungkin yang kalau kenal Kak Tino Sidin yang usianya sudah lama lah, dengan slogannya bagus. Ya, Nggak ada yang nggak bagus. betul. Bagus. Gambar kiriman dari adik kita Salsabila bagus. Nah, baik. Ini kita tidak membahas Kak Tino Sidinnya. Betul. Ya, kalau tidak. Betul. Kita nanti pemirsa, ternyata dalam mengembangkan potensi seorang anak ada satu metode. Dan kali ini di kota Cirebon, masyarakat Ciayu Majapahit ini adalah kabar gembira bagi kita, satu sebagai orang tua dan tentunya nih para kawan-kawan guru TK yang memang memiliki dan ingin terus meningkatkan kreativitas anak-anaknya. Ya, Kalau boleh tahu, nih kita ngomongin metode. iya, Ini berarti kalau metode itu kan berarti cara, betul. ya, sebuah cara. Nih cara kamu tuh gimana? Memang apa yang siapapun berharaplah anak-anaknya memiliki kreativitas. Nah, tentunya kan ini salah satu untuk mendorong itu. Gitu. Iya. Bicara bisa menggambar, semua bisa menggambar. Oh gitu. Tetapi ketika saya dulu awal pertama kali diminta mengajar, karena orang tahu saya bisa menggambar. Tetapi bagaimana saya bisa mengajar, menurunkan saya punya skill ke murid-murid saya jadi teringat dengan Pak Tino Sidin. Karena saya salah satu penonton setianya. Oh berarti kita sama ya? Sama. Jadi udah ketahuan ya, akhiran ya. Iya. Nah, ketika saya lagi bingung bagaimana cara saya bisa mengaplikasikan apa yang saya bisa diturunkan ke anak-anak murid, saya langsung teringat dulu Pak Tino Sidin seperti ini nih. Dari angka, dari huruf, bangun datar yang sederhana sekali itu menjadi gambar dan yang dipadu-padan jadi gambar gitu loh. Nah, metode itu saya namakan dengan nama cara gambar mudah. Kalau hashtag di Instagram atau di TikTok itu langsung masuk ke akun saya. Cara gambar mudah. Oke. Karena memang gambar itu mudah dan memang terlihat mudah gitu. Iya, iya. Begitu. Nah, saya pikir itu awalnya cuma mencari istilah yang umum, mudah orang cari saya ketika di sosial media. Ternyata itu sangat menspesifik, mengerucut langsung ke akun saya. Dari situlah saya pakai metode cara gambar mudah yang sampai sekarang saya pakai. Jadi kalau ada calon murid, orang tua murid yang mau mendaftarkan saya, anaknya ke saya, begitu ya. Gimana cara ngajarnya? Saya pakai cara gambar mudah. Seperti apa? Kalau pola dasar, saya nggak pakai istilah sketsa. Sketsa nggak banyak orang tahu ya. Iya. Tapi kalau pola mungkin lebih luas lagi. Pola dasar gambar yang saya ajarkan itu dari angka, huruf, pasti semua pada bisa. Gitu. Dan saya yakin semua orang bisa gambar ya, betul bisa gambar, walaupun hanya tinggal meniru. Nah, maka dari itulah saya coba mengembangkan ide saya. Saya ajak anak-anak memberikan stimulasi dengan cara apa yang saya bisa, dan itu berhasil. Anak-anak bisa mengikuti dan bisa mengembangkan dengan metode yang saya berikan pada saat saya mengajar, seperti itu. Dari metode cara mudah, Cara gambar mudah. cara gambar mudah. Gitu. Ini luar biasa. Tentunya kan setiap orang tua ini kan memiliki harapan. Betul.
anak-anaknya mampu mengembangkan kreativitasnya. Orang tua juga pasti akan dengan bangganya, ya, dengan bangganya. Wah, anak saya bisa begini, anak. Nah, metode ini sebenarnya pertama tadi sudah dijelaskan ya, mampu menggerakkan. Akhirnya ternyata menggambar itu mudah, ya, Sangat mudah. sangat mudah. Nah, Kang Utut, ini Kang Utut kan pemirsa, Kang Utut ini dari Bogor. Nah, sekarang ada di Cirebon. Beberapa sekolah termasuk dari Ikatan Guru Raudatul Atfal atau Setara TK ini jadi dewan jurinya. Nah, berarti kalau dewan juri ini sebenarnya metode Kang Utut ini kan apakah memang berbeda ataukah memang seperti apa gitu kan? Pemirsa kan pengen tahu. Iya. Saya sering di setiap kesempatan kalau diundang jadi juri sedikit memperkenalkan metode cara saya gambar. Boleh ya? Di Nah, iya. Misalnya gitu ya. Posisi kita gambar boleh potret atau boleh landscape gitu ya, boleh bebas. Kalau anak-anak pasti bisa, anak usia TK udah mengenal banyak huruf. Misal, saya udah sering sekali ini yang paling mudah banget gitu ya. Hewan apa sih yang diawali dari huruf J di depan kelas gitu ya? Pasti sudah bisa bilang jerapah gitu ya kan? Gak mungkin ada yang nyebut kuda. Oke, sama-sama kita buat huruf J di tengah kertas kita seperti ini. Oke. Tuh, gitu. Nah, anak-anak banyak yang takut bikin ukuran besar. Nah, ternyata itu nanti domino efeknya, oh ini anak full self confident dan segala macam itu nanti kita bahas lagi lebih dalam. Psikologinya ya. Iya, betul. Tapi saya ajak anak-anak jangan takut salah, kita mulai dari huruf J. Teman-teman yang nonton sambil mengambil kertas deh, lihat, ambil kertasnya dulu sama pensil. Boleh, pemirsa nih. Pemirsa juga ambil kertasnya, setidaknya bisa merasakan. Ya, Ya, oke, betul. Kang. Oke. Lanjut. Nah, bikin huruf J. Tadi udah dijebak semua jerapah. Apa yang kurang dari jerapah? Kita buat dulu ini lingkaran untuk kepalanya. Nah, banyak anak-anak yang khawatir nggak sama, bentar-bentar menghapus, bentar-bentar menghapus. Ini masih pola. Pola ini waktunya kita bikin banyak sekali coret-coret. Timpa sini, coret sini yang Jadi intinya jangan ragu. Jangan ragu, jangan takut salah. Betul. Nah, kita selesaikan dulu di sini. Kita bagi dua. Ini untuk lubang hidung. Lalu kita tambahkan ini lingkaran lonjong, oval atau elit gitu ya. Nah, ini untuk mulut, matanya. Lalu kita ini untuk mulutnya. Lalu saya biar ada interaksi lagi dengan anak-anak. Apa yang kurang dari wajah ini? Oh, harus teriak-teriakan. Oh, telinga. Ada yang bilang telinga, kuping. Oke. Sebelah kanan kita bikin telinga, sebelah kiri kita kasih kuping, seperti itu. Jadi ada sedikit-sedikit joke-nya untuk anak-anak biar enggak jenuh gitu nontonnya gitu. Iya. Nah, ini ada telinganya. Jerapah itu hewan yang unik, Kak. Lehernya panjang, tanduknya pendek. Kita buat tarik lehernya dari belakang kepala, cukup sampai situ. Lalu kita teruskan lagi sampai sini. Udah mulai terlihat ini sosok dari jerapahnya. Jangan terlalu overthinking bagaimana kakinya nanti nggak sama. Yang penting ciri dari hewan itu ada. Ya. Oke. Lehernya Panjang, tanduknya yang pendek, kakinya yang penting ada 4 sudah. Nggak akan diprotes ini jadi hewan yang lain begitu ya. Seperti itu nih ekor begini. Apalagi yang memperkuat ciri dari jerapah? Oh iya, surainya. Nah kan menimpa-nimpa lagi nih seperti ini nih Kak. Menimpa lagi seperti ini. Nah seperti itu. Lalu kita bikin belang-belangnya, jangan terlalu kecil. Karena kita media lebih banyak anak-anak pakai krayon. Kan kesulitan kalau spesial kecil gitu ya. Nah seperti ini. Gitu. Nah ini sudah jadi. Jerapahnya ada di mana nih? Di hutan. Ini biar tidak terlihat melayang seperti ini. Kita tarik dari kiri ke kanan kertas kita. Ya. Nah, kelihatanlah dia lagi napak di tanah. Nah, kita buatlah rumput-rumputan seperti ini, semak-semak begitu ya. Nah, ini sering sekali saya pakai untuk anak-anak usia prasekolah. Karena gerakannya sama seperti menulis. Iya. Gitu ya. Jadi kalau ini cukup gerakan ininya aja.
Jadi banyak yang belajar menulis itu berawal dari kelas gambar dulu. Nah, pohonnya jangan terlalu tinggi agar terkesan jerapahnya lebih tinggi. Iya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini baru sketsa atau saya kenalkan ke anak-anak ini sebagai pola. Pola. Gitu ya. Lalu kita detailkan dengan spidol seperti ini, ya. Untuk memperjelas ya. Ya, kita akan detailkan. Nah, kalau film kartun atau di komik ini tahap inkering sekarang. Nah, anak-anak nggak tahu inkering, Iya. tebelin, tracing, udah mulai umum. Kita mulai dari matanya seperti ini. Kita mulai ke moncongnya dan tidak semuanya teman-teman ya yang ditebelin ya. Iya. Nah, begini. Nah, ini juga bagian yang akan diwarnai. Nah, seperti ini. Lalu dari kepala langsung lanjut ke leher. Begitupun dari sini langsung ke kakinya. Jadi sudah tidak terlihat lagi huruf J-nya. J-nya jadi jerapah. Iya, sudah hilang teman-teman huruf J-nya. Nah, seperti ini. Ini surahnya jangan lupa. Surah itu apa? Surah itu ya rambut di hewan begitu. Nah, Pemirsa, ternyata apa yang disampaikan oleh Kang Untun bahwa ternyata menggambar itu mudah, tidak susah. Ini dibuktikan sendiri. Nah, ini kan pasti tentunya dari metode inilah kita bisa mengetahui langkah per langkah. Nah, ini sudah ditebelit nih pemirsa. iya. Sisanya nanti pensil yang tidak kepakai ini kita hapus, udah hilang nih. Tidak cukup pakai huruf, tadi udah huruf, sekarang pakai angka. Angka berapa ya? Saya coba angka 6. Angka Oke. ini paling mudah, angka 6. Angka 6. Angka 6 ya. Lalu kita tambah lagi lingkaran di sini. Terus sambil tebak-tebakan biasanya saya, Kak. Kira-kira apa ini ya? Oh, rame dah, biar ada interaksinya. Saya kasih lagi sini untuk mata. Nah, udah ada mata, maka ini hewan. Gitu ya. Lalu kira-kira hewan apa yang ada paruhnya? Nah, pasti ini sudah bisa ditebak burung. Iya. Gitu ya. Lalu kita timpal lagi untuk sayapnya seperti ini. Ini kakinya. Lalu ini ekornya biar panjang. Akan ada tersembunyi di dalam sini. Kita umpetin lagi. Kita mulai dari matanya. Ini ditebelin lagi. Ditebelin atau di tracing gitu ya, kalau kata anak-anak sekolah bilingual. Dan tidak semua pola ya teman-temannya yang ditebalkannya, cukup yang akan kita warnai saja. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Biar kelihatan jutek burungnya kita. Nah, jadi jerapahnya tidak sendirian, ada temannya. Begitu deh. Jadi gampang kan ya? Ya. Bisa. Nah, bisa nggak dari huruf dan angka yang sama menjadi karakter yang lain? Bisa. Bisa sekali. Iya. Gitu. Jadi dengan kita selalu melatih ya, berawal dari huruf dan angka untuk kita menggambarkan, ternyata ya tadi hanya berapa menit ya? Hanya berapa menit? Simpel sekali. Pemirsa, ini salah satu metode yang dimiliki oleh Kak Untun. Seperti apa metode ini mampu menggerakkan sang anak untuk mencintai ataupun menyukai gambar? Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, kita sebagai orang tua kadang-kadang
memiliki kesulitan ketika anak kita bertanya, tolong ajarin, atau misalnya pengen menggambar mulai dari kepala, badan, kaki sampai tangan, kita klik Google, tetapi kita memiliki kesulitan untuk menerjemahkan itu untuk menyampaikan kepada anak. Nah, sekarang Kak Utut ini, nah balik lagi ke metodenya Kak Utut. Kak Utut, kalau metodenya Kak Utut sendiri untuk membuat kepala, badan, kaki, tangan, seperti apa nih? Ini mumpung masih pada pegang kertas nih. Iya, gini, masih dengan metode cara gambar mudah, gitu ya. Sebenarnya ini bukan metode baru saya, bukan metode ciptaan saya, tetapi saya coba diekstrak, dipermudah untuk anak-anak, gitu. Karena sebetulnya metode ini bisa anak-anak dapat kalau mereka di S1 seni rupa, di S1 desain grafis dan sejenisnya, gitu ya. Tetapi bagaimana kalau anak-anak seusia sekolah ingin belajar cara gambar mudah bikin orang? Karena kita coba, ini sekali lagi saya bilang ini bukan metode saya yang ciptakan, tetapi saya coba ekstrak semudah mungkin agar anak-anak mudah bagaimana memudahkan anak-anak untuk bisa. Betul. Karena anak-anak sekarang kan ada yang kenal anime, manga, gitu ya, atau film-film Jepang. Karena kita coba, kita ini mau buat karakter orang. Oh, nih. Oke. Ini selalu kita awali saya akan buat dua macam contoh, yang satu lingkaran, yang satu agak persegi 4. Nah, tetapi ini tidak menentukan bentuk wajah, tidak menentukan bentuk badan ya teman-teman ya. Nah, tetapi ada kesamaan ini untuk kepala, untuk badannya, anatomi badannya ya, seperti ini. Posenya seperti ini, yang satu seperti ini, satu seperti ini, satu. Nah, ini ya, tolak pinggang. Nah, ini untuk baru sosok badan saja. Nah, dengan pola yang sama, teman-teman bisa kembangkan menjadi laki-laki, perempuan, anak, dewasa, bisa. Nah, sekarang saya coba kita bagi 4 bola ini. Nah, ya, kita sepakat titik temu ini untuk gambar hidung. Ya. Nah, dari kiri ke kanan itu untuk memudahkan kita membuat mata biar sejajar matanya tuh ya. Jadi telinga, mata antara hidung, antara mata untuk hidung, lalu mata lagi, baru telinga lagi. Dari atas ke bawah itu untuk mata, hidung dan mulut. Nah, tapi nggak baku ya. Kita coba dan nggak usah overthinking. Kita mudah aja seperti ini deh. Nah, bikin lebih mudah ya. Nah, saya suka banget bikin mata tuh seperti ini, seperti huruf terbalik. Lalu garis pipi. Nah, teman-teman bisa manfaatkan garis bantu ini untuk membuat mata biar sejajar dengan sebelahnya. Sekali lagi, ini kita masih coret-coretan, timpah-timpahan, gitu ya. Mulutnya juga kita gunakan ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk telinga, saya buat telinganya hanya sebelah, lagi menoleh ke sana. Ini saya lagi menghadap ke katodi, miring gitu ya. Miring, jadi seperti ini nggak kelihatan ya, karena kelihatan hanya dari kamera saja. Nah, tadi di awal saya bilang ini tidak menentukan bentuk wajah. Kita buat ini lebih cabi. Nah, ini lehernya seperti ini, kita kasih detailnya. Nah, ini bisa dikembangkan lagi nih sama teman-teman ya. Terus kita rubah model rambut, kita bisa dapat karakter baru lagi. Jadi kalau teman-teman yang punya ide bikin komik tapi bingung cara buat karakternya, ini bisa memudahkan. Oh, caranya begini. Caranya begini, tinggal merubah model rambut. Saya waktu SD tuh udah bikin komik pakai pensil buku bergaris, hanya coretan pensil. Gimana caranya membedakan si A dan si B di karakter saya? Membedakannya dengan bikin rambut seperti ini, rambutnya seperti ini. Nah, atau kalau kita ingat serial Doraemon, itu pola dasarnya sama deh, cuma membedakan aja model baju, model rambutnya, gitu nih, alis matanya. Nah, ini katodi, ini adalah kartun. Jadi untuk proporsional untuk anak-anak itu diabaikan. Ya, proporsional tinggi badan dewasa atau seperti bagaimana, terus jarak mata kalian mata kita sebagaimana, itu kita abaikan. Kita bicara kartun. Ya, bagaimana anak-anak ini suka dulu. Ya, yang penting kartun itu ya ada unsur kejutan. Ya, bikin orang pengen lihat lebih lama lagi. Nah, tadi kita pakai lingkaran. Sekarang bagaimana dengan segi 4 tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Saya bagi rata di tengah-tengah.
Kalau yang pertama agak lengkung, Ya, kalau ini pas rata ya. pas rata kayak kita pas foto. Mm-mm. Ya, kanan kiri kelihatan. Nah, hidungnya juga begini aja deh yang lucu. Mm. Ya, walaupun kita belajar biologi nggak diajarin gambar hidung seperti ini ya, pasti bakal disalahkan sama ibu guru kita. Tetapi kita sekali lagi bicara kartun yang ada unsur komedinya, yang biar bisa lucu, ekspresinya juga. Saya pengen ekspresinya dia deh yang lucu. Tuh lagi bingung. Nah, karena ini menghadap yang tegak lurus, telinganya terlihat dua-duanya. Iya. Nah, terus ini kita bikin lebih cabai lagi. Nah, ini kelihatan gitu ya. Ini alis matanya lagi bingung ya, agak tinggi ke atas. Nah, ini kita buat model rambutnya keriting deh. Gitu ya. Jadi kayak anak yang badung, yang aktif gitu ya. Seperti ini. Dengan cara yang sama buktikan. Ini bisa kita selesaikan nanti, tapi kita bisa bikin lagi karakter yang berbeda. Kita tebelin. Nah, ini teman-teman seperti tadi di awal tidak usah ditebelin semua ya. Hanya bagian yang akan kita warnai. Jadi garis-garis bantu ini tidak usah ditebelin. Saya suka bercerita proses bikin film kartun. Coba ada nggak garis-garis polanya di film kartun? Tidak ada. Semua sudah rapi karena pola-pola tadi sudah dihapus sebelum film-film kartun itu kita tayangkan. Begitu kurang lebihnya. Nah, Ini kalau nggak salah rambutnya kayak Suneo ya. Nah, betul kan? Jadi nanti kalau ada waktu lebih banyak lagi, kita akan coba bikin karakter teman-temannya Doraemon, salah satunya Suneo. Iya. Ya, karena nah inilah yang sedikit cerita bedanya kartun Jepang atau manga gitu ya. Itu tuh yang penting bisa cepet tayang, bagaimana caranya bisa langsung bisa dibaca gitu manganya gitu ya, atau komiknya. Mereka pakai cara yang sama seperti ini. Sebetulnya mau itu gambar ala Eropa, mau gambar ala anime, manga, itu kan hanya selera. Yang penting basicnya ini dapat dulu. Iya. Ibaratnya saya mengajarkan mobil nggak hanya dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, tapi ketika kita bisa nyetir, nanti pengemudi mau dibawa kemana aja bisa. Ya. Begitu kurang lebihnya. Begitupun harapan saya mengajarkan dengan metode cara gambar mudah ini agar bisa dikembangkan lagi oleh anak-anak ini. Mau tangan panjang, kita pakai t-shirt dulu deh ya, kaos dulu. Nah ini, nah masih banyak teman-teman tuh yang usia sekolah yang kesulitan bikin kaos. Iya. Nah ini jangan kaku blocking seperti ini ya. Iya. Kalau kita perhatikan kain yang ini Nggak lurus. ya mengikuti gerakan badan. Iya. Seperti inilah kurang lebihnya teman-teman. Nanti kita kembangkan lagi. Nah cara ini akan kita sering pakai untuk gambar-gambar yang lain. Yang penting udah bisa dulu basicnya. Nah ini 1, 2, 3, 4. Nanti kita bisa ada segmen khusus buat gambar Bagian tubuh. anatomi tubuh gitu ya. Nah ini, seperti ini kan akan sering saya pakai kalau nanti udah mulai mengajar. Ini sepatunya Converse gitu ya. Itulah kurang lebih. Nah ini kita sekali lagi, ini lagi di pinggang. Nah ini cukup kelingkingnya saja. Itulah kurang lebih ya. Nah, bisa celana panjang, bisa celana pendek, bebas ya, bisa dikembangkannya. Nah ini bisa masuk kantong. Nah, Sesimpel itu kan. Sepatunya mau kayak sepatu badut gitu ya, lebih ya. boleh. Bebas lah. Iya, beginilah kurang lebihnya teman-teman. Jadi pada dasarnya cara gambar mudah ini adalah bagaimana kita memberikan satu ruang untuk anak-anak kita ini untuk terus mengembangkan melalui coretannya. Betul. Ya, begitu ya. Begitu. Kak Utut ya. Iya. Nah, Kak Utut, ini kan tentunya nih, Kak Utut kan sekarang kan sudah ada di Cirebon nih, khusus untuk fokus untuk pengembangan anak-anak yang ada di Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan sekitarnya. Ngomong-ngomong, kalau misalnya nih adalah misalnya adik-adik kita pengen privat, atau misalnya ada sekolah ingin mengundang atau gimana gitu. Nah biasanya untuk Kak Utut sendiri biasanya visit atau mereka datang ke tempatnya Kak Utut?
Dua-duanya bisa. Oh, Bisa. Jadi kalau datang ke tempat saya bekerja sama dengan coffee shop. Salah satunya ya ini di community ini. oh di Di sini. sini janjian Oh, di iya. community. Kayaknya ini konsep baru di Cirebon kayaknya ya. Iya. Saya ada beberapa coffee shop bekerja sama. Saya pinjam satu meja itu untuk anak-anak murid saya belajar di tempatnya. Ibu bapak yang mengantarnya ya udah menikmati kopi di sini. Langsung di community Sambil ini. santai ya di sini. Betul, ya. begitu. Ah. Karena saya pikir untuk anak datang ke ruangan dengan setting kelas itu udah langsung mikirnya, wah belajar, Iya. wah harus begini, wah Sekolah begini. lagi. Nah itu, jadi ada belum apa-apa udah tanda kutip beban. Nah tetapi kalau datang ke sini main, Ya. karena saya emang pertama itu motivasinya ngajak main dulu. Dengan cara kita bermain, kita bisa nyambung ke anak-anak. Soalnya bahasa anak itu cuma satu sih, kan di belahan bumi manapun bahasa anak itu cuma satu, Apa? bermain. Ketika kita udah masuk juga dengan bahasa mereka, Iya. itu udah langsung nyambung. Mau bukti, kita datang ke playground tempat main anak-anak. Di situ terdiri dari anak-anak yang berbeda-beda latar belakang, Yeah. orang tua belum kenal pada umumnya gitu ya, belum kenal satu sama lain gitu ya. Tapi ketika berada di tempat arena bermain yang sama, mereka seperti udah kenal puluhan tahun. Di situ Iya. saya mengamatinya. Tetapi kalau kita ketemu cewek di peron kereta api di stasiun, ngedeketin susah banget. Pura-pura ngedahem dulu, ngedeketin dulu, pura-pura nanya jam. Begitu kan, dan proses lainnya. Tetapi kalau mereka pakai bahasa mereka sendiri, itu bisa masuk. Saya gunakan bahasa mereka untuk mendekati mereka sendiri, begitu. Yang tertuang dalam metodenya Kang Putut. Begitu. Jadi bahasanya masuk, baru metode saya bisa masuk. Jadi kalau balik lagi gimana pengen les ke saya, bisa follow di akun saya di Victory_Creativa. Begitu bisa. Victory_Creativa. Di situ ada nomor kontaknya, bisa DM, bisa lihat di komen-komen. Semua konten saya pasti ada nomor kontak. Begitu. Jadi nih untuk pemirsa informasi nih, pemirsa bisa lihat di Victory_Creativa. Di Atau situ ada- kalau nyasar ke konten orang, hashtag cara gambar muda itu langsung masuk ke konten saya. Oh gitu. Iya. Wah, lebih gampang lagi pemirsa. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita nanti akan mencoba untuk bagaimana kita terus mencoba untuk sebenarnya sampai mana dari gambar ini bisa mengantarkan kreativitas anak dan tentunya anak tidak terpaku pada Android. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Begitu indah dan begitu mengasihkan bagi kita yang sudah terbuka dengan salah satu metode yang digunakan oleh Kang Putut tadi ya. Ternyata nggak begitu susah-susah banget. Bahwa menggambar itu memang mudah dan melalui metode yang disampaikan Kang Putut tadi itu adalah bagian dari bagaimana kita untuk terus tidak pernah bosan untuk membagikan ilmu dan metode ini untuk semuanya. Dan untuk pemirsa tadi yang sudah disebutkan ada nomor tadi di IG-nya Kang Putut ya. Dan ini Kang Putut nih, ini ada satu fenomena sekarang ini banyak orang tua ini yang merasa kesulitan bagaimana bisa mengendalikan anak-anak mereka terhadap kecenderungan pada Android dan kadang-kadang berlebihan. Sangat berlebihan, betul. Itu mewakili pertanyaan para orang tua juga ya semua ya. Iya. Terutama kita baru lepas dari pandemi yang semua dilakukan dengan gadget, Ya. dengan Android salah satunya gitu ya. Nah, pada waktu
pandemi kemarin semua kan WFH. Salah satunya sekolah juga. Jadi bagaimana para orang tua yang khawatir anaknya menghabiskan waktunya dengan game atau nonton konten-konten yang belum tentu ada manfaat untuk anak-anaknya. Nah, jadi pada saat pandemi itu saya menawarkan kelas online. Kelas online. Iya. Kita pakai aplikasi Kelas Zoom, jarak jauh ya? kelas jarak jauh pakai Zoom Meet atau pakai Google Meet gitu ya. Dan alhamdulillah nyampe ke Bangkok, ke Hong Kong, bahkan ke Oman, Malaysia masih ada sampai sekarang gitu ya. Jadi minimal yang tadinya nonton Androidnya tuh deket-deket, sekarang rada jauh. Tabletnya ditaruh agak jauh karena di sini ada buku gambar. Oh iya. Sampai gambar selesai gitu ya, anak-anak itu melihat cara gambar saya dengan ngobrol jarak jauh. Malah ada udah 4 tahun mengajar dengan anak tersebut kita belum pernah ketemu. Karena saya di Cirebon domisili, mereka ada di Surabaya. Tapi komunikasi jalan terus. Komunikasi jalan, les terus masih jalan. Kita nanti pagi-pagi ini jadwalnya karena udah sekolah, jadwalnya udah siang. Pagi-pagi kita absenin. Joy nanti sore kita les ya, ketemu nanti jam sekian, nanti linknya kita kasih. Iya. Beberapa hari sebelum kita mulai. Seperti itu. Ada yang tadi cuman kakaknya nemenin adiknya, atau dua-duanya gitu ya. Jadi memanfaatkan Androidnya atau gawainya untuk lebih manfaat lagi. Begitu. Jadi yang tadinya hanya untuk nonton, jadi untuk dipakai kita untuk Zoom Meet. Salah satunya ya nonton acaranya aku tuh bagaimana cara mudah menggambar atau banyak yang teman-teman murid saya yang di luar kota nggak tahu muka saya. Oh gitu? Karena ini tripod yang suslen tripod untuk kamera. Iya. Suslennya saya modifikasi untuk HP. Lagi pandemi saya bingung mau nyari kemana gitu ya, saya modifikasi sendiri, saya sorot ke whiteboard. Iya. Jadi langsung ke. Iya. Anak-anak cuma melihat tangan saya aja mundar-mandir atas bawah gitu ya. Karena kameranya mengarah ke sini itu. Ya? Jadi kamera, kenapa saya lebih senang ke posisinya potret begini? Karena kameranya kan potret juga. Jadi full layarnya gitu ya. Nah, ada yang mereka pakai handphone, pakai tablet, pakai laptop itu bebas. Tapi itu layar langsung full. Begitu. Nah, itu sampai alhamdulillah dapat sampai ke Oman. Nah, ada pengalaman lucu ini Kang Todi ini. Waktu di Oman. Iya, gimana tuh? Oke, jam 5 saya kosong kok gitu. Oke, jam 5 siap ya gitu. Jam 5 di Oman. Nah, pas saya jam 5 saya kasih linknya mau mulai, anaknya masih di sekolah Kak, belum pulang. Nanti kan jam 5, ini jam 5. Aduh ya Allah maaf, bukan jam 5 sana. WIB-nya jam 7 malam. Jadi jam 5 di sana, di kita jam 7 malam. Wah, lembur dong. Ya wis, enggak apa-apa. Iya. Terlanjur pengalaman. Itu ada sampai beberapa bulan kan anaknya udah masuk SMP. Di KBRI-nya gitu ya. Jadi udah-udahan. Itulah pengalaman lucunya kalau ketemu sama murid yang perbedaan zona waktu. Gitu. Kan itu penting ya. Iya. Kalau Wita, WIB, Witang itu cuma 2 jam saya udah hafal. Nah ini yang beda negara, itu yang bingung. Iya. Bangkok, Hong Kong masih sama dengan WIB. Itulah pengalaman lucu kita lah. Oke. Jadi balik lagi tadi ya. Untuk para orang tua ini bisa mengalihkannya, ya salah satunya nonton kegiatannya Kang Utut ya. Kurang lebih cara menggambar tadi. Nah ternyata dari menggambar pun kita bisa mengetahui berbagai potensi yang dimiliki anak-anak ataupun kecenderungan tertentu. Dan ini akan kita jadikan pembahasan di episode berikutnya, bagaimana kita membaca potensi psikologi anak, termasuk permasalahan-permasalahan apa yang ada melalui coretan. Tentunya bersama Kang Utut. Siap. Nih pemirsa, ini kita baru pertama nih, langsung saja tadi coretan mulai dari huruf, angka, dan tentunya ini pun akan merangsang pada anak bagaimana untuk terus menghasilkan sebuah karya Kang Utut ya. Betul. Nah Kang Utut, kalau boleh tahu nih,
metode sejarahnya metode ini apa yang melatar belakangi? Apakah buku-buku ataukah apakah produk terbaik yang biasa digunakan Kang Utut ini atau gimana ini? Iya, sebetulnya saya dulu nggak pernah merekomendasikan merek tertentu. Nah, Terserah dah sekebelinya sesuai kemampuan para orang tua gitu ya. Tetapi ketika ketemu dengan Grebel itu tidak terlalu mahal. Insya Allah masih terjangkau, tetapi Iya, iya. kualitasnya sama dengan krayon yang paling mahal yang ada di kita di pasaran. Malah saya pikir ini Grebel pas deh, lunaknya, pilihan warnanya, terus udah gitu tidak mudah patahnya, warnanya juga bagus, blendingnya bagus. Akhirnya saya merekomendasikan ke anak-anak murid yang mau les sama saya, Grebel deh. Kenapa? Murah iya iya. dan lebih bagus. Iya Gitu. Dan enak dipakainya gitu. Sangat enak. Saya awal sebelum ketemu Grebel pakai merek yang ada di pasar aja, cari murah gitu ya. Iya. Ini pegel. Itu saya orang dewasa. Iya iya. Apalagi Gitu ya. anak-anak. Anak-anak sehari ada 2 sampai bahkan pernah sehari ada 5 kali mengajar pakai krayon yang lama, itu pegel banget. Setelah diperkenalkan dengan Grebel itu nyaman, enak. Nah saya harap ini bisa untuk anak-anak yang struknya tuh, maksudnya tekanannya tuh belum sekuat orang Iya. dewasa, tetapi bisa sama kualitasnya. Jadi si anak pun ketika menggunakan itu tidak terkuras energinya ya. Tidak terlalu terkuras. Salah satu anak malas pakai krayon, pertama takut kotor, Iya. kedua capek karena harus ditekan. Di Grebel itu nggak ada, tangannya tetap bersih. Dan Grebel baru mengeluarkan produk halal, gitu ya, yang anak-anak aman kalau habis ngegambar terus langsung megang makanan langsung makan gitu. Itu insya Allah halal. Tidak ada kandungan yang non halal di dalam. Saya pikir ini krayon yang pertama di Indonesia yang ada label halalnya gitu ya. Nah, nanti suatu saat berarti Kang Utut nih harus mau gambarnya ini baru pola ini harus diwarnai juga. Ya. Sambil ngobrol kita mau warna, hayu siap. Tapi saya mau nanya dulu, ini metodenya Kang Utut nih ada pengaruhnya nggak dari buku-buku ini? Oh iya, ada. Oh, Dari apa ya? Salah satunya aja cara menyampaikan saya punya metode dengan ilmu psikologi, dengan saya lupa tokohnya siapa ya. Ini tetap dengan bahasa bermain. Itu produk dari psikolog. Dari basic pendidikan saya yang dulu pernah Iya. saya ambil dulu. Jadi dengan saya ngambil ilmu psikolog, saya bisa percaya diri berhadapan dengan anak-anak manapun. Yang tadi yang paling membekas pada diri saya, salah satunya itu saya bisa berhasil menemukan bahasa anak, yaitu bermain. Banyak sekali teori tentang bermain yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh psikolog. Banyak sekali. Ada yang main bareng-bareng satu area tapi kok ke masing-masing, itu disebut apa namanya? Ada yang main role and play, kita lihat lagi duduk di kursi, pada anak-anak itu imajinasi lagi menyetir bis atau lagi mengemudikan pesawat. Itu kan bahasa bermain. Nah, anak itu tugasnya cuma satu kan, bermain. Iya. Hanya bermain. Bosan main yang satu, kita main yang lain. Makanya banyak sekali produk psikolog yang diaplikasikan di sekolah-sekolah. Salah satunya di gambar itu adalah menyamakan, mencoba mendekatkan diri kepada anak biar menarik. Bayangkan kalau kemasan krayon ini warnanya hitam atau pakai kayu aja gitu, gak bakal ada yang beli. Begitu kan? Gitu salah satunya. Nah itu kan produk psikolog juga. Begitu. Nah satu lagi mungkin sebagai laki-laki akan kesulitan ngajar di sekolah TK karena intonasi suara yang berat. Kita ngomong pelan disangka marah-marah karena intonasi suara, gitu ya. Berbeda kayak guru-guru perempuan, ibu guru, sekarang dipanggil miss gitu ya. Karena banyak sekolah bilingual gitu ya, ada yang panggil bunda. Mungkin nggak kesulitan buat mereka yang biasa berhadapan dengan ibunya di rumah, atau bahasanya yang cenderung lebih halus. Coba bayangkan, saya udah gondrong, bewokan juga. Hai teman-teman, pada lari. Begitu ya. Makanya saya salah satu saya nggak melihara jenggot.
Dan rambut saya nggak akan ngadapin anak-anak pada saat ngajar dengan rambut terurai. Iya. Selalu diikat. Selalu diikat. Nah, kenapa kita kayak gini? Ini ada cerita juga. Gimana tuh cerita? Banyak yang menyangka, oh mentang-mentang anak seni, anak musisi, berarti gondrong. Bukan dari situ. Jadi pacar saya yang sekarang jadi istri menghadiahkan saya novel buku Gajah Mada. Karya Langit Kresna. Digambarkan tentang Bayangkara dan Gajah Mada sendiri waktu itu masih berpangkat bekel. Tuh rambutnya panjang-panjang, tapi ketika mereka pakai seragam kerajaan digelung. Saya pikir lucu juga ya, saya panjangin lah. Dan dia nggak protes. Dia nggak protes. Malah kalau saya dipendekin dia protes. Oh gitu. Gue kayak pacar kayak Abi, dia lu gundarin lagi dah, ya udah gundarin lagi, gitu loh. Kelihatan cantik lo kalau pendek, ya udah panjangin lagi. Paling ya kalau udah belah-belah, pirang, baru lo potong sedikit, tapi tumbuh baru lagi. Dan enggak kayak gimana gitu, protes kayak perempuan harus pakai meter tuh enggak ada, asal berbusa udah itu sampo. Jadi ini menjadi ikonik diri saya sendiri yang usul guru saya. Coba deh tuh bikin merek kayak gini nih siluet, udah saya nasisan deh, saya bikin merek kayak utut, ini siluet rambut saya itu apa sih terkenal dari ututnya gitu ya. Jadi rambut panjang yang digelung itu dengan kacamata. Dan lagi ada baju hitam. Oh. Hari ini, besok lusa, bulan depan, kalau di ketemu saya pakai baju hitam. Tadi baju hitam, itu. Iya. Bukan kebetulan. Saya tahu. Karena orang yang jadi orang-orang yang suka memakai baju hitam itu udah ketahuan. Oh gitu. Dia senang kegiatan-kegiatan yang banyak mengeluarkan energi. Jadi kan baju hitam itu, ya itu tahan lama kotornya. Iya. Bener nggak? Dan joroknya saya ini keringetan. Kayak gitu. Nah, kalau pakai baju putih kan nggak mungkin. Jadi kalau saya melihat gini, saya kan kebetulan banyak juga teman-teman juru gambar, pelukis gitu kan. Ini paling ganteng. Paling ganteng. Masa? Ya memang karena kita gitu kan, jadi kan rapi. Kan biasanya kan gondrong gitu kan. Udah gondrong, itu tadi kan kalau habis makan, itu masih mending berkeringat. Habis makan rujak. Kebayang nggak? Iya. Itu sambal kacang sini semua. Dan berbekas gitu kan ya. Tapi itu salah satu kehidupan para seniman, khususnya seniman Cirebon. Salah satu lagi nih, cerita baju hitam. Kita pakai jasa laundry keluan. Gitu kan, laundry keluan yang ditimbang, dicuci, nanti 3 hari kemudian diambil. Saya mau nebus yang 3 hari yang lalu sambil bawa cucian yang baru. Kata si mbaknya, dari Cirebon, mau ngambil baju, baca. Pak Utama udah selesai belum? Tunggu cari dulu, cari di belakang. Singiran kabeh. Oh iya benar. Satu kotak plastik bening itu singiran kabeh. Oh iya benar. Itu benar itu. Itu jadwal baju saya cuci itu. Jadi warna hitam itu banyak dipakai oleh entertain, seniman, ya artis gitu kan. Ya itu karena tadi di rumah pun sama. Ganti baju hitam lagi benar. Oh gitu ya. Istri nggak protes? Enggak. Tapi pas saat mau lebaran, kapelan yuk, biar seragaman, ya udah hitam ayo. Kalau cewek mandi enggak. Oh. Akhirnya istri ngalah pakai hitam juga. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang warna, udahlah warna-warni lah, seragaman kayak rombongan pakai asuhan gitu. Karena ini mudah-mudahan metode ini bisa mendorong para orang tua, anak-anak tentunya, harapan kita semua, bagaimana kreativitas ini bisa dimulai saat ini. Melalui metode inilah Kang Utut akan membuka pintu untuk siapapun yang ingin tahu lebih banyak tentang metodenya. Tentunya tadi sudah disampaikan, dan salah satu IG-nya adalah Victory_Creativa. Nah, itu salah satu IG. Atau hashtag cara gambar mudah. CGM. CGM itu cara gambar mudah. Bukan GCM ya. Kalau di Cirebon kan ada GCM. Iya. Ya, kalau ini
cara gambar mudah. Baik, Kang Utut, terima kasih atas waktunya. Terima Sukses kasih selalu. kembali. Dan jangan lupa, kita nanti akan terus bersama pemirsa untuk melanjutkan metode ini. Siap. Nantikan pemirsa, tentunya metode apa lagi yang bisa menjadikan sebuah kreativitas ini menghasilkan sebuah prestasi dan harapan bagi kita semua. Nantikan podcast bareng berikutnya, tentunya yang selalu akan memberikan warna dan pengetahuan untuk kita semua. Akhirnya pemirsa, saya Tony Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun.